محمد سيدنا العين والسكرين والبريء والعظيم على يا ربي من الأهوال مقتحم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع الكرم صل وسلم halaman 86 ya, yang satu baris di bawah paling terakhir, baris terakhir bab salati fi marabidil ghanam. Babu as-salati fi marabidil ghanam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif radhiyallahu anhu إلى أن قال باب الصلاة في مرابض الغنم وبسند متصل إلى الإمام البخاري قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم ثم سمعته بعد يقول كان يصلي في مرابض الغنم قبل أن يبنى المسجد. باب الصلاة في مواضع الإبل وبه إليه قال حدثنا صدقة ابن الفضل قال أخبرنا سليمان ابن حيان قال حدثنا عبيد الله النافع قال رأيت ابن عمر يصلي إلى بعيره وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. باب من صلى وقدامه النور أو نار أو شيء مما يعبد فأراد به الله. وقال الزهري أخبرني أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي النار وأنا أصلي. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس قال إن خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفضل. باب كراهية الصلاة في المقابر. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب. ويذكر أن عليا رضي الله عنه كره الصلاة بخسف بابل. وبه قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد الحمد لله رب العالمين. Segala puji hanya untuk Allah SWT. Melanjutkan daripada pembahasan kita, alhamdulillah masih dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Berkata al-musannif al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya, bab salati fi marabidil ghanami. Bab tentang salat ya, tentang bolehnya salat di tempat piaraan ya. Di sini seperti kambing ya, kandang kambing ya. Boleh ya, tempat bab tentang itu ada hadisnya, hadis sahih dikatakan sini wa bihi qala dengan sanad yang tersambung kepada Imam Bukhari berkata hadatsana Sulaiman ibnu Harbin qala hadatsana, telah menghadiskan kepada kami Sulaiman ibnu Harbin qala berkata hadatsana, telah menghadiskan kepada kami Syu'bah an Abi Tayyah pun mendapat hadis daripada Anas qala berkata kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah yusolli ya, kata Sayyidina Anas bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah salat di marawidil ghanam, di ya sekitar daripada kandang kambing ya. Tidak masalah ya, tidak masalah ya. Jadi kita ini sholat gitu ya, artinya di rumah orang, nggak usah pakai tanya ya, sholat aja. Di mana sholat? Di sini udah, nggak usah pakai tanya ini bersih nggak, bersih apa kagak, jangan pakai tanya ya. Gitu ya. Boleh, artinya boleh selama tidak kelihatan najisnya. Kalau kelihatan najisnya jangan di situ. Kalau ada najisnya boleh. Ya, cuma sami'tuhum ba'du yaqul kana yusalli fi marabidil ghanam qabla an yubna al-masjid. Dan kemudian aku mendengarnya. Jadi sekali mendengar begitu kata-katanya sampai situ doang. Kata-kata siapa? Kata-kata Sayyidina Anas. Sampai situ doang kan, enggak boleh ditambah. Saya mendengarnya sampai situ doang, udah segitu doang kata-katanya. Tapi katanya setelah itu aku mendengar lagi kata-kata dari Sayyidina Anas. Ya, yaqul kana yusolli fi marabidil ghanam, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah salat di dekat daripada kandang daripada kambing qabla ayyubtal masjid, sebelum ada masjid. Jadi tinggal dipahami aja gitu kan, artinya ya, kalau ada tempat yang lain usahakan di tempat yang lain, begitu maksudnya artinya ya. Yang berikutnya babu sholati fi mawadil ibil. Ada lagi bab tentang bolehnya sholat di tempat-tempatnya unta ya. Unta. Jadi apakah khusus kambing? Tidak. Ada juga di tempat yang lain. Jadi kalau fokusnya hadisnya cuma satu, mungkin berarti tempat hewan yang lain nggak boleh, gitu ya. Di sini disebut ibil ya, unta juga. Di tempat-tempat piaraan unta atau tempat-tempat duduknya unta. Qala haddatsana, berkata Al-Imam Bukhari telah menghadiskan kepada kami Sadaqah Ibnu Al-Fadli. Qala akhbarana Sulaiman Ibnu Hayyan. Qala haddatsana Ubaidullah An-Nafi'. Qala, berkata Ubaidullah An-Nafi', berkata Nafi'. Ra'aitu Ibnu Umar, saya pernah melihat Ibnu Umar. Ya, anak Sayyidina Umar bin Khattab ya. Yusolli, saya pernah melihatnya sholat ila ba'iri, dekat dengan untanya, dekat dengan tempat untanya duduknya. Qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaf'alu, dan berkatalah anaknya Sayyidina Umar tersebut berkata, saya pernah melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan hal seperti itu. Arti sholat di dekat dengan unta, tidak masalah, ya. Jadi selama najis, hukum najis begitu ya, selama tidak nyata, itu hukumnya suci. Jalanan, jadi nggak mesti cuci kaki, dari jalanan nggak mesti cuci kaki, jalan di mana walaupun ada basahnya, jalan
Ya, nama suci kecuali yang kita injek memang najis nyata. Selama dia tidak nyata, hukumnya suci. Hukumnya suci. Tidak, najis tersebut tidak menjadi hukum najis kecuali yakin. Kalau ragu tersebut tidak menjadi hukum najis. Barulah itu hukum sesuatu tersebut ternajiskan kalau kita yakin. Kalau tidak, maka tidak mesti. Jadi kan ada itu ada ada orang lewat di depan rumah orang ya. Ini orang-orang di sana ini kalau ditarik ini orangnya semuanya ahli fikih, ngerti hukum. Termasuk perempuan-perempuannya. Perempuan yang di rumahnya itu belajar fikih juga, bukan laki doang belajar fikih. Jadi ada orang lewat. Kan hukum fikih gitu, tidaklah sesuatu itu ternajiskan kecuali dengan yakin. Oh, nyentuh ini, nyentuh emang najis? Enggak ada, maka nggak najis, gitu kan? Kecuali nyentuh najis, dan itu pun mesti basah. Kalau jaf ala jaf, tahir bila khilaf. Kalau kering ketemu kering, maka tidak menularkan. Kita nyentuh najis, tapi najisnya kering, nggak jadi najis itu, nggak nular. Najisnya tetap najis, kitanya nggak tertular najisnya. Karena jaf ala jaf, tahir bila khilaf. Kering ketemu kering, itu hukumnya suci. Tanpa khilaf antara ulama, tanpa khilaf di antara ulama. Jadi ini, orang ini lewat di ganggang rumah di kota Tarim itu. Pas lewat, tahu-taunya kecipratan rumahnya kan tingkat-tingkat pada semuanya sana. Jadi kalau ada yang nikah, antara anaknya dibangun tingkat di atasnya lagi, ntar kalau ada yang nikah lagi, ntar anak yang di atasnya lagi di atas lagi gitu. Jadi ke atas. Jadi satu lantai itu rumah, pakai apartemen, ya, tanah pintunya sendiri. Jadi apa namanya keciprat dari atas air. Orang lewat ini air. Keciprat mau sholat nih mau ke masjid, ya kan? Keciprat air. Najis kali ini ya. Gitu. Nanya. Seharusnya kan hukumnya kan enggak. Nanya ke atas ke perempuan tadi. Ini apa itu yang disiram? Air apa itu yang disiram? Air apa? Kata perempuan itu apa? Tadi itu suci. Gara-gara ente nanya, najis itu jadinya katanya. Coba ente jalan aja terus katanya. Kalau ente jalan terus, tadi kan nggak tahu. Tidaklah hukum najis tersebut menjadi najis kalau kita nggak yakin. Jalan aja terus. Kalau ente jalan terus tadi suci itu tadi. Gara-gara ente nanya tuh, najis itu jadinya. Najis jadinya. Soal ente, pertanyaan ente yang menjadikan itu najis gitu. Kalau hukum fikihnya kan, hukum fikihnya dia mesti yakin ya gitu. Ya. Ini kan contohnya, boleh kita sholat di dekat hewan kita. Hewan kan pasti ada kotoran-kotorannya. Boleh sholat di dekat kandang, boleh ya. Yang berikutnya, babu man shalla wa quddamuhu tan-nur au nar au syai' mimma yu'badu fa'arada billah. Bab tentang boleh sholat di depannya ada tungku tanur ya, tungku api ya, tempat bakar api. Aunar atau apinya, au syai' atau sesuatu yang sepertinya ya. Tapi sholat tetap sholat di depannya. Lillahi ta'ala, untuk Allah Ta'ala. Lillah. Billah. Wa qala Zuhri akhbarani Anas qala, berkata Zuhri telah mengkhabarkan kepadaku Anas qala, berkata ya, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam turidat alayya an-nar wa ana usalli. Bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipaparkan turidat alayya an-nar, dipaparkan di depanku api, wa ana usalli, aku sedang salat. Lewat kelihatan ya. Apa hadisnya nih? Hadisnya tadi hadis juga ya. Ini hadisnya. Wa bihi qala hadatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Zaid bin Aslam an Atha bin Yasar an Abdullah bin Abbas. Hadisnya daripada Abdullah bin Abbas. Sepupu ya, sepupu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata, in khasafat ya, pernah terjadi in khasafat ya, pernah terjadi khusuf. Khusuf ya. Gerhana ya. Jadi ada khusuf ya. In khasafatil syamsu, telah terjadi gerhana matahari, pernah terjadi gerhana matahari. Wasalla, maka sholatlah, kan ada sholat sunnah gerhana. Sholat sunnah gerhana ya hendaknya kita lakukan, jangan nggak pernah sholat gerhana. Sunnah ya, ada gerhana matahari, ada gerhana bulan.
Dan itu nggak bisa dikodok. Untuk sholat gerhana ini nggak bisa dikodok. Dia sholat dzatu sabab. Jadi sholat sunnah itu ada yang dzatu waktin, ada dzatu sabab. Ada sholat yang ada sebabnya dan ada sholat yang ada waktu. Sholat sunnah itu terbagi dua kan. Ada lagi satu lagi, terbagi tiga deh. Ada yang tanpa sebab, tanpa waktu. Jadi sholat sunnah itu ada yang tanpa sebab, tanpa waktu, nggak berkaitan sama sebab, nggak berkaitan sama waktu. Sholat aja, ada wudhu, sholat aja. Emang waktunya sholat sunnah, ya pokoknya sholat aja. Habis zuhur kosong dia nungguin asar, sholat aja 2 rakaat, 2 rakaat terus sampai asar. Habis asar nggak boleh tuh, sholat yang gitu habis asar nggak boleh, habis subuh nggak boleh sampai isyraq ya kan. Makanya dibikin ngaji. Karena orang dulu sholat mulu. Jadi pas waktu yang kosongnya tuh habis subuh sampai isyraq tuh nggak boleh sholat. Dia kesel tuh, orang dulu nggak kesel, maunya sholat aja. Ya udah ngapain sih ngisi waktunya buat ibadah? Kan buat naikin derajat di surga. Ngaji deh ngaji. Jadi habis asar tuh wirid, habis subuh tuh kalau nggak wirid ngaji. Sampai duha, antar waktu duha sholat lagi tuh mereka, sholat lagi tuh. Imam Syafi'i sholatnya habis waktu duha itu habis Quran 30 juz sampai waktu zuhur. Ntar istirahat sebentar. Jadi pas udah teng udah boleh sholat, langsung sholat. Bacaannya Quran seluruh, ngulang hafalan Qurannya sampai zuhur. Zuhur istirahat sebentar, itu sholat zuhur lagi, sholat lagi sampai asar wiridan. Habis itu maghrib, dia sholat mulu. Jadi waktu-waktu yang nggak boleh sholat tadi itu diisi dengan ngaji kayak gini. Ya. Apa namanya? Ada sholat terbagi tiga. Ada sholat yang mutlak namanya, tanpa sebab, tanpa waktu. Ada sholat yang ada waktu, kayak duha. Duha itu ada waktu, kayak witir, ada waktu. Ya, ba'diyah, qobliyah, waktu, gitu ya. Ada yang sholat sunnah yang pakai sebab. Sebab ini kayak tahiyatul masjid. Karena sebab masuk masjid lah kita sholat. Karena sebab wudhu lah, ada sholat sunnah wudhu. Karena sebab ihram, kita mau ihram umroh, kita sholat sunnah ihram. Jadi itu karena sebab, bukan karena waktu. Karena sebab sesuatu maka kita sholat. Ini khusuf ini diantara yang sebab. Kalau kita sholat sunnah khusuf itu karena sebab gerhana lah kita sholat. Maka yang sholat-sholat yang ada sebab ini tidak bisa dikodok. Tidak. Kalau udah sebabnya hilang, maka hilang. Karena sebabnya sudah habis, maka habis. Tidak bisa diulang. Ini antar masuk tahiyatul masjid tadi belum tahiyatul masjid. Sampai rumah, anda pengen kodok deh, nggak bisa. Tadi pas sebabnya masuk masjid baru bisa. Kalau sudah nggak hilang sebabnya nggak bisa lagi. Gerhana gitu juga. Kalau dia gerhananya sudah habis, udah nggak bisa lagi sholat. Karena sebabnya sudah habis. Nah, wudhu batal tadi. Pas wudhu tadi ngobrol sempat wudhu. Ya kan? Ini udah batal, wudhu lagi, dia pengen sholat yang tadi, nggak bisa. Ya ini kalau wudhu lagi, sebabnya yang baru ini. Buat sholat yang wudhu yang baru, yang tadi nggak bisa diulang lagi. Ya, beda sama yang ada waktu. Kalau waktu masih bisa dikodok. Sholat duha tadi belum sholat duha, udah azan zuhur. Kodok deh sholat duhanya boleh. Belum sempat witir, boleh. Belum sempat apa lagi? Ba'diyah, qobliyah. Belum sempat qobliyah, ba'diyah. Ini sekarang habis duha mau sholat qobliyah subuh, boleh nggak? Boleh. Yang ada waktu boleh dikodok. Tapi yang sebab tidak bisa dikodok. Nih contohnya yang sebab ini adalah yang gerhana tadi. Maka kalau kita sholat gerhana ini, kita mesti sebarin sama teman-teman kita yang kita kenal supaya fokus sama waktu sebabnya tersebut. Dia gerhana itu kan 2 jam. Jadi ketika ada kabar bakal terjadi gerhana, sebarin infonya supaya waktu itu kita bisa langsung sholat. Karena kalau sudah habis nggak bisa lagi. Sebelumnya juga nggak bisa. Ini sebelum gerhana duluan dia sholat nggak bisa. Dia mesti tank di waktu itu. Dia waktunya 2 jam. 1 jam mulai gerhana sampai puncaknya ntar 1 jam lagi habisnya. Jadi dia kan prosesnya lama sampai puncak, dan puncak gerhana habis itu turun lagi. Jadi selama 2 jam itu saja waktu sholat boleh. Maka pernah ini Nabi kita Muhammad SAW terjadi gerhana di waktunya, in khasafati syamsu. Fasallah, maka sholatlah Nabi kita Muhammad SAW sholat sunnah gerhana. Tsumma qala, kemudian bersabda, uritun nar, aku ditunjukkan, uritu ya, ditunjukkan an-nar, api neraka. Falam aro, maka aku belum pernah melihat mandoron, pandangan, kal yaumi, seperti pada hari ini, qattu, sama sekali,
afdha'u yang lebih menakutkan. Aku belum pernah melihat suatu pandangan yang lebih menakutkan dibanding hari ini, yang lebih menakutkan dibanding hari ini. Dilihatkan api neraka, lagi sholat gerhana, ya, agak mundur sedikit. Nabi Muhammad lagi sholat itu agak mundur sedikit, ya, takak, ya, takak agak mundur sedikit, kaget karena serem sekali, ya, serem sekali. Gitu. Tapi sholat terus, artinya ya terus nggak masalah, tidak menjadi hal itu tidak membatalkan daripada sholatnya. Yang berikutnya sedikit lagi ya, babu karahiyatu sholati fil maqabir, bab tentang makruhnya sholat di sekitar kuburan. Wabihi qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya an Ubaidillah qala akhbarana Nafi' an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersabda ya qala apa sabdanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ij'alu, ya, sabdanya adalah ij'alu, jadikanlah kalian, wahai kalian, ij'alu, jadikanlah, gitu kan, jadikanlah bagi kalian fi buyutikum, di rumah-rumah kalian, min sholatikum, dari di antara sholat kalian. Jadi sholat kalian jadikanlah sebagiannya di rumah-rumah kalian. Jadi jangan semuanya di masjid. Ntar rumah bagiannya apa? Enggak, di rumah bikin juga bagian daripada wirid dan sholat kalian, jadikan di rumah juga sholat sunnah, ya. Wala tattakhiduha quburan, jangan kalian jadikan seperti kuburan. Jadi ini seperti ada isyaratnya, maka ditaruh di sini hadisnya nih, dalil daripada bab itu. Jadi kuburan kan nggak ada yang sholat padanya, maka jangan menjadi kalian rumah-rumah kalian seperti kuburan. Kuburan sih ngapain? Orang di kuburan kan pada tidur tuh kan. Ya di rumah kan tidur. Jadi kalau jangan di rumah buat tidur mulu katanya. Jangan hanya rumah dijadikan hanya buat tempat tidur saja. Jadikan tempat ibadah juga. Ya, tempat ibadah, bikin sholat sunnah. Jadi sholat sunnah afdolnya di rumah. Sholat sunnah afdolnya di rumah. Qobliyah, ba'diyah, duha. Duha cuma duha doang yang di masjid. Yang lainnya, sholat sunnah yang lainnya afdolnya di rumah. Ya. Wala tattakhidul kuburan. Satu lagi. Ya, babu salati fi mawadil khasfi wal adab wa yuzkar anna Aliyan radhiyallahu anhu kariha salata bi khasfi babil. Bab tentang salat di tempat-tempat khasf, ya. Tempat khasf wal adab. Khasf ini adalah reruntuhan, ya, reruntuhan wal adab yang bekas daripada azab. Ya, reruntuhan bangunan suatu kota yang bekas turunnya azab. Wa yuzkar, dan disebut anna Aliyan, bahwasanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kariha, memakruhkan, ya, tidak suka kariha, tidak suka untuk sholat bi khasfi babil, di runtuhan kota Babil, ya, kota Babil. Apa hadisnya? Nih hadisnya, wa bihi qala ilaihi qala hadatsana Ismail, berkata Al-Imam Bukhari bahwasanya hadis ini kami dapat dari Ismail ibnu Abdullah, qala hadatsani Malik an Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya, berkata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala la tadkhulu ala haula'il mu'adzabin. Sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang maknanya Allahu a'lam, jangan kalian masuk la tadkhulu ala haula'il mu'adzabin, jangan kalian masuk atas mereka-mereka yang turun azab kepadanya. Jadi ada suatu kota, kalau kita ketahui itu kota turun laknat, turun azab, dengar kita beritanya, hancur kan satu kota, pasti ada runtuhannya. Pasti ada runtuhannya, kayak di Laut Mati itu. Laut Mati itu bekas kaumnya Nabi Lut, gitu kan. Masih diketahui tempatnya sampai sekarang, ketahui. Ini kayak Babil, kota Babil, kota zaman dulu, zaman Namrud, ya. Ini pun diturun azab kepadanya. Ada 2 malaikat di situ yang sampai sekarang masih disiksa. Ada 2 malaikat, ya. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman, maka kafir Sulaiman, walakin syayatin kafaru yu'allimuna an-nasiha wa ma unzila ala malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna nahnu fitnatun fala takfur fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi idznillah. Jadi ada disebut di Al-Qur'an Al-Baqarah, ya.
bahwasanya ada dua malaikat Harut dan Marut yang sampai sekarang di kota Babil disiksa, ya, karena ya, panjang ceritanya panjang ya. Ini makanya di antaranya ini bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW bersabda, jangan kalian masuk ke kota, ke daerah yang mereka turun azab kepadanya. Illa antakunu bakin, kecuali kalian dalam keadaan kecuali kalian dalam keadaan bakina. Bakin itu artinya menangis. Jadi kalau mesti lewat di situ, usahakan nangis. Sambil nangis, gitu ya, sambil nangis, disuruh sama Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tahu di daerah laknat, daerah azab. Kalau di Indonesia mungkin daerah maksiat kali ya. Kalau mau lewat, jangan lewat. Kalau mesti lewat, kalau bisa nangis. Ya, fa'in lam takunu bakin, kalau kalian tidak bisa nangis, fala tadkhulu alaihim, jangan masuk. Jadi jangan masuk ke daerah laknat kalau kita nggak sambil nangis, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau nggak bisa nangis, jangan masuk, cari jalan lain. Fala tadkhulu alaihim. Kenapa? Nih, alasannya disebut oleh Nabi kita Muhammad SAW, la yusibukum ma asabahum, takutnya kan itu laknat terus-menerus turun kepada mereka. Azabnya mah udah. Takutnya keciprat, maaf, la yusibukum, kena kepada kalian, ma'asabahum, yang tertimpa kepada mereka, takutnya kena kepada kalian. Kalau kalian jalan melenggang, apalagi sambil ketawa-ketawa, ya, lewat daerah maksiat atau lewat daerah laknat, kena nanti. Kalau sudah kena laknat, sial seumur hidup, sial dunia, sial akhirat, gitu. Ya, jadi dikasih tahu sama Nabi kita Muhammad SAW, kalau kita lewat ke daerah-daerah seperti itu, maka kalau nggak bisa nangis, kalau bisa jangan masuk ke daerah baru sholat terbi'ah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana fa'alna bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih lana wa qarabatin lana fi dinina مع الكفر أنثى وذكر رب وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاقا يا علما نحظى بالخير ونطفى الرشاد ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقرا بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسول المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تخشى المصطفى من إلى الحق تعالى والوباء في كتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابه الكرام اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل ما قلت انا والنبيون من قبل لا اله الا الله وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.